saya ambil di Al-Quran, surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, sesungguhnya dia selalu dalam petunjuk. Yang sekarang sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? 3 ya? Tanggal 3. Alhamdulillah. Jadi kita 3 bulan itu bulan haram, itu bulan suci itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak boleh kita berselisih, tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh bermaksiat. Walaupun keagungan Syahrul Haram ini hanya akan dirasakan oleh kolbu yang bertakwa. Jadi kolbu yang belum bertakwa tidak akan merasakan bahwa ini bulan yang istimewa. Kenapa? Karena banyak faktor lah. Dan semoga Allah antarkan kita menjadi kolbu yang bertakwa, yang insya Allah selalu kita berharap kepadanya urusan kita dimudahkan, usia kita diberkahkan, keluarga kita disakinahkan, anak keturunan kita disoleh dan disolehahkan, dan rezeki kita dilimpahkan dan diberkahkan oleh Allah tanpa batas. Dan semoga Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah tahun ini Mr. X dan Bobby akan masuk ke pelaminan. Amin ya robbal. Tak mau pati-pati Bobby duduk di sampingnya Mr. X. Gitu, ya. Pangenan Mr. X. Pangenan. Itu Bob. Oke, salam Nabi Muhammad. Malam ini kita berbincang tentang War Inside Me. Nah, cara War Inside Me kemarin War Zone kemarin tuh. Sekarang War Inside Me. Peperangan di dalam diriku. Jadi peperangan di dalam diri itu adalah perang yang sejati. Terlebih situasi bangsa ini hari ini ya dikatakan secara kebanyakan orang tidak baik-baik saja. Khususon dalam dunia perekonomian, Indonesia sedang berjuang terus. Dengan data terakhir saya membaca itu kemiskinan sampai 60%. Ngeri ya. 60% yang melanda kemiskinan bangsa ini karena dikarenakan tidak ada lapangan kerja dan tidak ada produksi. Jadi produksi itu salah satu di antara menjadikan sebuah bangsa itu berkembang dan maju. Sementara kita tahu pabrik-pabrik pun sudah pada bangkrut. Dan produksi kuliner yang berkembang itu pun bahan bakunya impor. Termasuk terigu itu impor. Luar biasa ya. Uyah-uyah impor. Gitu. Alhamdulillah lautnya luas sekali. Dikarenakan kita dibutakan di dalam pandangan sejarah bahwa kita ini negara agraris. Padahal aslinya kita negara maritim. Sehingga kita buta dengan laut. Kita takut dengan laut. Kita nggak ngerti tentang laut. Gitu. Kita nggak bisa berenang di laut. Hanya bisa berenang tanpa air. Lawan cek banggawan tiapa. Ngalih luar kasur gitu aneh. Motah gitu. Tapi tidak apa-apalah gitu. Ya, karena setiap kita lahir secara pribadi masing-masing. Dan kita pun akan menghadap Allah pun secara masing-masing. Yang selalu menang dalam peperangan di dalam diri kita. Bahkan kemarin tuh malam apa tuh kemarin tuh? Malam Selasanya, malam Senin. Ada begal dari DPR jam 10 malam. Di lapang DPR Cileunyi, Cimekar. Meureun kunaon tak begal teh.
Itu bukan duit untuk itu ge. Jiwanya dirundung dengan dan setan, hawa nafsu teh. Poek. Nah, banyak di antara para alim ulama memberikan gambaran bahwa tubuh manusia itu adalah kerajaannya Allah. Digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, begitupun oleh Al-Farabi. Nah, tentunya berbeda-beda kesan setiap orang. Kalau menurut Al-Farabi bahwa si rajanya itu adalah jantung. Menurut Al-Ghazali rajanya itu kolbu. Betapapun ya kita punya tubuh sendiri, merasakan sendiri. Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat al-qalbun malik. Qalb itu adalah raja. Si raja ini tentunya bukan raja kalau nggak punya prajurit. Itu prajuritnya itu adalah tangan dan kaki kita. Tentara dan polisinya tangan kita. Si tangan ini bisa mengeksekusi, bisa menangkap. Tetapi dia pun bisa berkarya. Maka kita sebagai khalifatun fil ardi harus dapat mengelola tubuh ini dan jiwa dari apa yang Allah anugerahkan. Paling tidak ada 5 olah yang harus dilakukan oleh manusia supaya dia menemukan berkah yang Allah titipkan di dalam tubuhnya. Karena orang-orang yang kesulitan di sini saat ini sekarang, mereka lah orang-orang yang tidak menemukan berkah dirinya yang Allah titipkan. Disebut fadlan, keutamaan. Sehingga jiwanya diterpa dengan derita ba'san syadida. Jadi ba'san syadida itu derita yang sangat mengikat, melekat di dalam tubuhnya. Nah, salah satu di antaranya kita harus olahraga. Olahraga ini makin bertambah usia, kebanyakan makin malas olahraga. Di olahraga itu antusiasme tinggi di usia kecil. Walaupun belum ngerti olahraga, anak kecil lompatan, boy. Sampaikan di rumah pun anak saya itu ganti baju berkali-kali. Ngesang, boy. Kasare-sare ngesang budak ketik mah. Da motah. Iya, olahraga terus keur sare teh. Sampai cepung baju basuh, udah angkeun, ganti baju, set jam 1 peuting gitu. Gitu. Ngari hidungna macam mewek lagi. Da cicing ge. Cik atuh gerak-gerak isuk-isuk hoream bari-bari sare atuh olahraga teh atuh. Nah, jika budak orang, jika budak letik kan gitu. Betul tidak? Waktu SD, wah Mr. X main bal tiap hari. SMP main bola tiap hari. Gitu. Sampai gabung Habib jeung Karya Jaya. Gabung jeung klub basket. Enak saja Korea mun sok. Gitu. Itu jangan salah. Dengan meninggalkan olahraga, si badan ini akan menemukan kendala. Sehingga tadi mendengar tadi tetangga saya itu tadi dari Habib diamputasi kakinya. Karena penyakit tertentu, pasti kurang gerak itu. Gitu. Karena semakin bertambah ilmu, makin tambah usia, kebanyakan kesadaran tentang olahraga makin menurun. Betul tidak? Kayak geus gering tah. Terorong deui, mun sepeda leutik gitu di komplek. Olahraga gitu. Tadi saya pun betul di komplek tuh. Seorang pensiunan lah. Keur sepedahannya gue dari senang. Assalamualaikum Pak Haji, misalnya gerak gitu. Siap Pak Haji.
pasti ya. Benang penyakit naon ya gitu. Itu rata-rata itu. Terus menang saran ti dokter, harus ada gerak minimal sehari setengah jam aja jalan. Nurut geus penyakitan. Nah, sebetulnya itu harus kita biasakan. Jalanlah gitu. Atuh teu lempang ya atuh moyan ya atuh. Harus menemu matahari. Gitu. Pohon-pohon itu tidak akan tumbuh kalau terkena sinar matahari. Tubuh kita pun ada unsur tumbuhan. Gitu. Beda jengger Covid, sarangkeun moyan maroyan. Legit Covid dah nyarumput deh. Jadi gerak hoream, moyan hoream, bangsa urang mau coba. Aduh ya. Model teh hidung gitu. Moal hidung dah geus. Moal hidung. Moyan we. Itu olahraga satu. Benar enggak? Nah, ternyata dorongan olahraga itu sarua eta ge digoda ku setan, hoream. Gitu. Tempat-tempat kan we, menggambar nya tapi buat sekolah, mentak sok DPR teman pagi-pagi, yang ngiduan numpang we dinya jeung ibu-ibu. Pakekeun motor set, yes cukup. Karena ngahaja lempang dalam jarak tertentu, zaman ayeuna hese sia ge. Antar sekolah ke motor. Jam sekolah ke motor. Jumatan pakai motor. Paling lempang teh di parkiran ka dieu we geus. Ngising paling lempang meureun. Gitu. Tadi dalam kesadaran untuk olahraga pun itu digoda oleh setan tuh. Di setan tuh supaya kita menjadi orang yang rugi. Gitu. Kenapa banyak orang yang dipotong kakinya saat ini dengan penyakit tertentu? Kemungkinan tidak syukur akan kaki itu. Kan jelas rumusnya lain sakartum, la zidanakum wala in kafartum inna azabila sadid. Kalau bersyukur dipakai syukur teh sesuai tujuan si pemberi, kita bicara kaki saja makin kuat itu kalau dipakai. Tapi kalau mau dipakai dengan kaki itu kan jadi terjadi sebab azabun sadid, kepedihan yang mengikat hidupmu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, si setan ini kan musuh kita tuh. Mana udah ada belum Pak Hendra? Belum? Memberikan penawar itu. Penawar itu sendiri adalah Al-Quran. Yang mana Quran itu kan salah satunya di situ kita diajari untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Tadi ada ayat pandi Al-Arab tuh huzil afwa, jadilah afwa. Jadilah pemaaf gitu. Pemaaf itu asmanya Allah. Ketika Mang Ame berhasil mengadopsi itu afwa, sebetulnya semuanya akan clear. Gitu. Karena kan persoalan itu saya sering kali bilang, persoalan kita dalam selama hidup pasti kan yang jelema cek saya. Da jeung jin mah trayam budak pan. Dan teh jeung Allah orang tarapa saya gitu. Tidak pernah saya satu kali dalam satu hari gelisah karena menyimpang dari Allah teh. Saking kubager pada orang teu melaksanakan perintahna mau jadi nanaon. Saking kubager Allah. Tapi itu sikap buruk kita tidak menyesuaikan sesuai tujuan Allah akan berdampak dengan manusia teh. Gitu. Mata ayat istilah hablum minallah hablum minannas. Jadi gimana caranya saat itu kita harus meneladani sifat Allah, berketuhanan yang Maha Esa. Eta solusinya teh hiji-hijina. Yang pertama, terimalah apa yang tidak sesuai itu. Karena kan munculnya keras kasar depan saat apa yang datang tidak sesuai dengan kemauan kita.
Kemauan itu perasaan. Gitu. Ingat, perasaan itu bukan kamu. Gitu. Karena itu dia bisa berubah. Bisa dirubah. Tina terido dan ridho bisa dirubah. Tina teresep diresep bisa dirubah. Gitu. Dan Anda itu nafas itu, ruh. Sumber kehidupan. Yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Itu. Tinggal kurang perintahkan, hei perasaan, sukalah kepadanya. Hei perasaan, seolah-olah ya, terimalah apa yang kamu tidak suka. Ini rezeki dari Allah. Tuh. Tinggal itu sehingga kau Nabi Musa teh tuh. Al-Baqarah 61 tuh. Dan ingatlah ketika kamu berkata, tuh. So, tinggal di Al-Baqarah 61. Wahai Musa, nah gitu. Tuh, geus teu sopan manggil Nabi kan, wahai Musa, kos babaturan wae. Gitu. Kan kudu kan wahai Rasul Allah, gitu. Wahai Musa, tuh sopan. Kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Gitu. Nah, cerita tidak bersyukur dengan makanan yang ada. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditemukan dari bumi. Ya, juga sayur mayur gitu. Mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah gitu. Kuring teh ngelewat itu ya. Dia Musa menjawab, naon cenah cek Musa teh? Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik? Tuh. Cek gamskui. Tuh. Ya. Jadi apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Tuh. Pernah tidak anak di rumah ada hasrat bosan satu makan? Apa sih ayah? Tah, eta teh perasaan. Da beteung mah sebetulnya tara kompromi nu lebat diolah kitu beteung mah sebenarnya mah. Gitu. Diabuskeun senal capit ke digiling nu beteung mah. Cuma perasaan nafsu makan kita yang seringkali beranggapan ieu mah nu kamari. Gitu. Pernah teh? Pak Di, jujur atuh di dinya teh. Tara betul. Gitu. Sok. Kan orang teh tiap salasa ngaji teh pan hampir istiqomah hidangan teh eta. Sok. Roti nu buleud eta gitu. Gorengan eta gitu. Damai aya member gitu. Pelanggan. Asa ieu wae. Tah eta kaum Nabi Musa eta teh. Cik atuh bawang beureum, bawang bodas, mentimun, sayur-sayuran kali-kali. Apakah kamu minta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Cek Nabi Musa naon cenah? Pergilah ke suatu kota, kamu pasti memperoleh apa yang kamu minta. Itu. Hayang nu kitu mah geus ka pasar atuh. Itu. Tuh. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi ini simbolnya hidangan. Gitu. Boleh jadi ayah saudara nu datang ke imah. Wae. Boleh jadi ayah baturan nu datang. Wae. Gitu. Boleh jadi gitu. Ada peristiwa anu berulang kali. Wae. Pan terus nolak. Nah sakieu wae. Tah. Itu hati-hati dengan wae. Tampi we atos. Rek hidangan raga, rek hidangan jiwa.
Karena persoalannya tadi cara menerimamu, cara menerima jiwamu itu sebetulnya. Gitu. Ya kadang sikap kan tidak sesuai wae. Cek orang. Sikap pasangan kadang tidak selamanya sejuk. Sikap anak pun kadang tidak sejalan. Sesuai ekspresi kita, terima saja. Gitu. Tadi subuh, si Baim hese hudang. Sampai hudang jam genep. Salat subuh sorangan, seberang atau jang. Yuk. Hayang mah kan kumaha gitu. Dan sadar bocil keneh can wajib. Tanya ke orang di motor teh kenapa Im kok sulit bangun hari ini? Kan kemarin mandi bawain bola gitu, kecapean gitu. Oh, sampai ke bawah ngimpi. Oh, ya udah enggak apa-apa. Ya. Besok berjuang lagi ya. Siap, siap Bapak. Oh, coba dicarikan ke orang, situasi robah pada waktu itu. Gitu, budak bakal hilang hormat ke saya. Gitu. Dianggap eta teh peristiwa yang terakhir padahal masih kena panjang jeung nyadar urang ge umur sakitu mah bujang-bujang gitu. Halo gitu Pak. Kitu tah. Tah eta godaan naon? Godaan kasar. Aya na pikiran mah geus bijil. Kali-kali mah warah gitu ku urang ya, gitu di naon? Kostradkeun anjir. Eta teh aya di perasaan teh istighfar deui gitu. Karasa teh gitu. Gitu. Kostradkeun gitu itu. Gitu. Ya, coba dari Bang Fahri silakan Bang Fahri. Gitu. Sok surat eta teh naon? Surat Al-Fatir. Jadi setan itu ingin kita menjadi orang yang rugi. Gitu. Setan itu banyak tipu dayanya, paling tidak agar kita tidak merasakan nikmat dari Allah. Dan nikmat itu sesuatu kalau dipakai. Itu dipakai maka rasa. Kenapa olahraga itu sesuatu yang ditekankan? Seringkali naon salah subhana supaya sehat, bukan sehat mah, otomatis teman. Agar kamu merasakan nikmat Allah. Dengan berjalan kaki supaya kamu merasakan nikmatnya kaki. Karena itu kaki tidak akan terasa nikmat namun dipakai. Termasuk tangan. Itu lewat pingpong, olahraga pingpong dengan itu. Supaya merasakan nikmatnya tangan. Masuk kita sering bermain catur supaya nikmatna boga mata, boga otak, boga leungeun. Maka catur pun olahraga. Bahkan enak mah naon domino tuh. Jadi olahraga enak mah. Orado. Olahraga domino. Nah, tentang olahraga ini jadi kesadaran tentang berjalan kaki kita melihat itu hampir menjadi budaya negara-negara maju. Tapi negara berkembang, bahkan negara-negara yang tertinggal berkembanglah. Itu kesadaran olahraga itu minim. Termasuk tercatat Indonesia negara nomor 1 paling malas berjalan kaki. Gitu tuh kudu ngali batur kali urang we gitu. Bye boy. Ka dieu nganaon? Mempang deukeut padahal mah atuh. Teu kuat tuh. Gitu. Nah, motor aya gitu. Jangan teu dipake gitu. Gitu. Nah, ini olahraga nih satu nih. Dua. Olah pikir. Olah pikir. Manusia akan merasakan nikmatnya sebagai manusia kalau mau berpikir. Kalau sudah malas olahraga, malas olah pikir, dua sebab penyakit. Dua sebab yang akan menjadikan hidupnya tidak akan nikmat.
olah pikir, sehingga Allah dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Dan setan selalu menggoda kita agar pikiran kita tidak berkembang. Jadi olahraga itu bisa membentuk sel-sel otot. Kalau olah pikir membentuk sel-sel otak. Otak kita disetting oleh Allah tidak secara instan, tapi harus secara berproses. Jadi tidak ada orang yang jenius sebetulnya. Ungkapan ini disampaikan oleh seorang Einstein. Aku bukan orang yang jenius, sebagaimana yang kalian tuduhkan, tetapi aku suka berada dalam kesulitan yang lama. Resep. Jadi mun aya persoalan teh resep saya tahu mah. Keur naon ngembangkeun daya pikirna. Anu urang teh kuat. Lieuran. Macak-macak langsung. Goler ujung-ujung mata gitu. Betul tidak? Sampai ditanya oleh sahabatnya, "Hai Einstein, kenapa kamu gak suka main catur? Padahal kamu tuh jenius loh. Sayang otak saya hanya untuk berpikir 64 petak. Terlalu sempit. Saya mah yang mikir untuk ketempo. Lahirlah atom tuh. Jadi yang mikir untuk ketingali. Sampai jadi ilmuwan besar. Orang mah baru-baru nukat tempo. Nukat tempo ke hoream. Coba. Sehingga hari ini banyak orang diserang dengan penyakit pembusukan otak tanpa sadar. Jadi, otak itu membusuk ketika dia sudah tidak sanggup lagi berpikir objektif, sudah tidak bisa fokus. Maka para ilmuwan menganjurkan kalau ingin tahu anakmu, dirimu sakit tidak otakmu, kasih buku. Coba baca, sebulan harus tamat ya. Tah nu gering mah ngakuateun. Geus muriding nepung kanal nage. Nah, sok we. Kunaon? Orang mikir. Betul tidak? Mau ningali buku bacaan kanal atau sebal. Nah, lamun orang sebal, jangan naon. Nah, itu indikasi olah pikirmu bermasalah. Nah, itu olah pikir. Wah, tilu. Olah rasa. Olah apa nih? Olah spiritual, olah jiwa, olah spiritual ini. Kelima, olah karya. Ini masuknya kepada karsa. Ini potensi yang ada dalam diri manusia. Yang jika semua ini terolah, maka kalau sesuatu yang diolah akan menghasilkan. Gitu. Iya olahan lainnya atau hasil? Hasil olahan. Gitu. Begitupun tubuh kita, jiwa dan raga kita itu harus diolah. Nah, diolah itu mengistilahkan sesuatu yang akan dihasilkan dan berkembang. Tuh, maka tadi dalam surah Fatir, ya ayuhan nas, wahai manusia,
Manusia yang salah satunya punya sifat sosial. Inna wa'dallahil haqqun. Sungguh janji Allah itu benar. Gitu. Apa janji Allah itu? Banyak. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Janji Allah. Jika kamu bersyukur, maka nikmat apa yang kuberikan akan ditambah. Tuh. Tapi jika kufur, sesungguhnya azabku amat sangat keras. Coba lamun iya kering kabeh kumaha coba. Awakna, tubuhnya sakit. Pikirannya sakit. Rasanya sakit. Tuh. Karsanya sakit. Karyanya sakit. Coba iku mah masuk pendapat mereka. Geus mah awakna gering, pikiranna gering, coba. Rasana gering, coba. Sampai itu saya cerita dari teman Mas Bob. Pak, nukeun pidoana ka rencangan abdi. Sobat abdi, besti abdi, ana geus bunga naon pisan. Cek Mas Bob tuh. Terakhir mah ngojek anjir teh. Kamari masalah nu ngojek teh ku indungna pangbalikeun di motor. Geus mung numpak motor. Hayangna naon? Hayang cicing di imah we mung naonan. Wah, gering bau. Tuh. Ragana gering, karsana gering, karyana gering, pikirna gering. Gitu, ujung-ujungna kita semua jauh, bunuh diri we gitu teh. Kadi orang tingkat bunuh diri setiap tahun, tiap bulan aya. Dan karena dia itu gering. Nah, salah satunya tadi tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi. Kaki Yohanes, wahai makhluk yang kutitipkan fitrah dalam dirimu, bahwa kamu tidak bisa sendirian. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala tagurannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Itu. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu seolah-olah ini tempatmu dan kamu akan abadi di sini. Gitu. Sehingga kamu terbuai di dalamnya atau beranggapan bahwa tempat ini tempat yang sangat buruk. Jadi di sini ada orang yang jongjon merasa dunia ini sebagaimana sorga. Ada orang sebagian menganggap dunia ini neraka. Sampai berputus asa. Di sini riweuh, di sana riweuh. Gitu we riweuh jeung riweuh we eta mah. Aya nu di sini senang, di sana senang, macam-macam. Kalau Anda di mana nih? Anda yang mana? Ya di sini senang, di sana nggak senang gitu ya, lumayan senangan kene. Lumayan eta mah. Di sini tenang, di rumah riweuh, ya lumayan tenangan kene lah. Geus riweuh jeung riweuh kitu kan wah bahaya tuh. Busiat teh ujung-ujungna teh. So, itu saya padi non lah antos sendirinya. Tuh, naon cenah? Wala yaghrannakum billahil gharur. Gitu. Dan janganlah yang pandai menipu, saha nu pandai menipu teh? Tuh, disebut setan Qur'annya. Billahil gurur, memperdayakan kamu tentang Allah. Tuh. Gitu. Jangan sampai baik itu kenikmatan di dunia atau penderitaan di dunia menjadikan kamu lupa tentang Allah. Gitu. Biasanya senang, terlalu senang, lupa tentang Tuhan. Begitupun yang sulit dan teramat sulit pun lupa tentang Tuhan juga.
Orang masih sederhana gitu. Yang penting mau senang tidak senang sebetulnya mestinya senang. Kalau kita terhubung dengan Allah, tidak ada yang tidak menyenangkan. Dikuncinya kesenangan bukan. Bukan, ternyata kesenangan pun membuahkan bosan ketika terus-menerus. Gitu. Senang gitu. Sehingga ngisi ngaluhur seeng, ada itu tas seeng gitu. Cek dan angker mas itu tas seeng. Gitu pernah ini tas seeng. Ngebelentrang gitu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizu aduwwa. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inna yad'u hizbahu, dan kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, semua ini sesuatu yang dibutuhkan manusia supaya bertemu dengan kenikmatan. Yang mana kenikmatan dekat dengan kebahagiaan. Karena begitu ada persoalan hiji rusak kabeh. So, ini kerasa ya. Gitu. Kurang teh pas jeung pemajikan, pas saya jeung pemajikan. Hoream olahraga ge. Betul Pak Me? Posisi dalam konflik. Me, gas futsal. Lajeng we. Eker ya kayak gitu. Otomatis itu. Jelema keur riweuh coba perasaana. Bere buku tah maca, dibalanggeun aya. Atau ada orang yang sakit, stroke, udah ngelongok, mere buku, bacanya. Lain tah maca doakeun gitu. Hayang teh padahal ku baca teh sejajakeun loh eta. Jadi coba dari 5 ini mana sih yang kamu sukai? Olahraga hoream, mikir hoream, olah rasa malas juga, olah karsa malas juga, olah karya apa lagi? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajari istiqomah. Istiqomah di sini semua susah. Gitu. Ngalaman orang oke. Enak mah Sabtu teh rek leumpang weh jeung Paendra tuh. Da pegatan. Gangguan aya acara teh ya. Nanti cuaca teh ya. Gareup we plang tahunan akhirna teh. Itu sarua olah pikir maca hese isi komana. Betul tidak? Jadi urang teh ana teh kumaha teh ana teh cicing ngudud gitu urangnya. Gitu. Nah, di sini ada pikiran, di sini ada perasaan. Nah, awas. Pikiran dan perasaan itu bukan kita. Ini kita hati-hati ya. Harus waspada. Kita ini. Inilah kita. Yang tanpa nama. Yang tanpa nama.
Gitu. Jadi ngaran urang mah nya awak ieu we. Karena itu kita pun terlahir tanpa nama. Jadi udah disebutkeun Wawan teh nu mana? Eta awak beget mah eta. Tujuannya untuk komunikasi. Tapi Wawan yang asli yang tanpa nama. Gitu. Saha cenah? Nafas tuh. Ruh yang ditiupkan oleh Allah. Dan inilah kita, dan dia hanya sebagai sang pengamat. Atau pesaksi. Jadi ruh yang ditiupkan oleh Allah dalam tubuh kita itu dinamai nafas. Yang mana nafas itu, itulah sumber hidup dalam tubuh kita. Disimbolkan dengan rajanya jantung. Karena dia yang terus menopang kehidupan. Gitu. Ditambah lagi sang itu tuh raja Perdana Menteri itu paru-paru. Yang selalu menopang oksigen. Si jantung yang yang mana? Itu mendorong. Iya yang memompa. Mata paru-paru dina sapi hipo atau teas? Hipo. Ya kanebo. Itu nawak kurang. Aja itu. Terus kita ngompak. Nah, menghasilkan pikiran dan perasaan, tapi ingat pikiran bukan kita. Perasaan pun bukan kita. Kita itu sang penyaksi pikiran dan perasaan. Nah, setan masuk ke sini. Nah, setan itu sepertinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang berbisik ke dalam dada manusia, bukan kepala manusia tapi sudurin nas. Kurang koma jentre ta Quran. Dia akan menggoda manusia dan saat tergoda ketika itu yang digoda adalah perasaannya. Ketika perasaannya tergoda, maka outputnya akan tercermin. Manifestasi dari pikiran ketika itu. Dari pikiran itu akan melahirkan sikap. Tuh. Maka, ketika setan itu menggoda perasaan kita, bahkan kalau saya tanya, apakah perasaan teman-teman saat ini sedang digoda atau sudah tergoda? Sudah tergoda. Boleh jadi banyak orang yang nggak tahu itu. Kenapa? Datang merhatikan. Ting, ini kamu udah kita kumaha, rasanya kumaha. Karena awal apa itu lamun ngadat, itu mah ketika masuk perangkapnya. Oh. Coba baca surat Al-A'raf ayat 189 200. Coba baca.
Jadilah pemaaf. Perintahlah orang-orang kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, palinglah kepada. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi mengetahui. Lop-lop itunya. Coba, ini ayat setan menggoda dikaitkan dengan orang yang bodoh. Tuh. Karena orang yang bodoh itu orang yang nggak ngerti. Nggak ngerti tentang aturan, nggak ngerti tentang etika, nggak ngerti tentang adab, nggak ngerti tentang tata tertib. Nggak ngerti. Tah biasana tilu kitu teh sok gancang nyeak eta teh. Si perasaan teh. Ada aneh, Pak. Mata perintahkan kepada yang ma'ruf sabab si eta kondisina munkar. Gitu. Khuzil afwa, jadilah pemaaf. Yang pertama, ketika bertemu orang yang bodoh, siapkan kesadaran, maklumi aja. Toh bodoh, belum ngerti. Begitu-begitu Sabab lamun orang tenggelam dari perilaku perbuatan ucapan orang-orang bodoh, terbakarlah kamu. Pengalaman teh. Nah, gitu jangan mati. Gitu. Itu juga penting mimpi ke haji kabeh. Saya ngimpi kabeh. Mimpi ke haji. Gitu. Cukup rati hayu orang ngopi heula, ngaropi di luar masjid. Ngaropi teh ka jero masjid, lantai 4-nya. Ayo, haluhur gitu. Sekarang di rooftop. Tiba-tiba Bang Aceng keur ngencek banget jelema. Kurang teh mang gitu. Eta tong dijek-dijek di ieu ceng ge masjidil haram ieu teh. Ih copet, Pak, copet ieu mah gitu. Geus opat keur bang heuh tong dijek ieu ceng geus diomongkeun. Dan getihan kana di najis. Bikeun ka itu ka askar bikeun we gitu. Itu bener Pak, abis copet ke ieu. Wanian ceng di masjid ada wani nyopet kieu goblok jelema teh. Gitu. Gitu. Udang imaman, aduh berat. Ada aja Pak Is pakai benggot sirah teh gitu tah, begitu teh. Ya didinya. Dani pepotoan, aduh. Aya kabeh bah olot itu. Ya Allah. Eta mimpi masa depan ya, mudah-mudahan jadi realitas. Ngabring. Hujan di ditu ge sarua ngimpi teh. Takwa imma yamzagannaka minas syaiton, jika setan datang menggodamu saat matamu melihat orang-orang yang belum ngerti. Berlindunglah kepada Allah. Gitu. Tong dicarekan. Gitu. Doakeun we seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kan semua orang-orang pada waktu jahiliyah tuh sikapnya tidak sesuai dengan aturan, perbuatannya menyimpang dari aturan, akidahnya menyimpang, syariatnya menyimpang, akhlaknya bejat coba. Nabi teu kagoda nyalase. Ya. Orang juga belum ngerti. Gitu, X. Ya, di jalan aya pengendara anu tidak beretika, gitu, safety riding. Gitu. Kucat kecot gulak-gilak kalau anjeun huruf itu we, huruf X itu we. Digjak. Kan eta teh kurang-kurang tapi kalucueun teh. Yos we gitu. Gitu. Kenapa brong kan kurang-kurang nama teh gitu. Keur ngobrol asik pon wat eta pan kurang-kurang nama hayang teh gitu. Nyeblok gitu kan. Dan we gitu.
Dari masa ada orang ya pernah sepanjang knalpot gitu. Pas oh geningan terawasan geningan gitu ya gitu. Kapungkur mah keur bodoh gitu asa urang we gitu. Motor-motor urang gitu. Urang we. Kata geuning geus umuran mah geus ngarti gitu oh geningan teu sae gitu. Atau di banyak komplek pan knalpot brong di orang masuk gitu. Emang kata ngeganggu gitu kena rasa. Nah, tapi jangan sampai tergoda oleh setan. Nah, kita coba lihat nih. Jadi, urang teh mana urang teh? Nafas. Sumber kehidupan. Itu sumber hidup yang berdampak kepada pikiran dan perasaan. Pikiran simbolnya teh otak, perasaan simbolnya kolom, hati, atau paru-paru, jantung. Nah, setan ini nggak mau kita dalam keadaan tenang. Maka digodalah perasaannya itu. Nah, karena kita sebenarnya itu ruh yang Allah tiupkan yang di dalamnya sekaligus mengandung asma-asma Allah. Si asma Allah ini harus diperagakan. Supaya apa? Supaya terasa. Seperti kaki dilangkahkan supaya terasa nikmatnya kaki. Telinga mendengar supaya telinga merasakan nikmatnya mendengar. Otak berpikir supaya merasa nikmatnya punya akal. Dipakai. Kalau kok dipakai di setel, di pelong udah mau nikmat. Gitu. Jadi, itu nggak rokok, iya rokok aja. Nah itu diseret, tapi mas sesepungkulnya. Sarina. Terus cekap. Tas. Itu setel. Dan jiwa yang terkait dengan Allah, mereka lah orang-orang yang si nafasnya ini penuh dengan cinta. Cinta itu adalah sumber cahaya, sumber kebaikan. Seperti tumbuh-tumbuhan itu, walaupun disimpan di tempat tertutup, dia berusaha mencari cahaya untuk menyerap si etanol ultraviolet agar bisa bermetamorfosis, keluarlah pigmen-pigmennya tuh keluar. Tak anu beureum, anu koneng, anu hejo, anu hijau selap bodas. Itu klorofilnya keluar tuh. Sehingga berwarna-warni dengan indah di sebuah taman. Nah, hati yang baik itu hati yang beriman kepada Allah. Yang mana mereka itu alladzina amanu asyaddu hubba lillah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah. Nah, coba, apakah jiwa kita ini penuh dengan cinta? Bagaimana caranya? Pakai. Lewat naon? Lewat panon. Karena setiap apa yang kamu lihat, itu akan langsung ditransfer ke dalam jiwa. Begitupun yang kamu dengar akan tertransfer ke dalam jiwa. Maka orang-orang yang disebut kafir tertutup, yang tidak akan pernah merasakan cinta. Karena yang dilihatnya tidak tembus ke dalam nafas, tapi terhalang dengan kekafiran itu. Sehingga tidak berdampak kepada olah rasa. Gitu. Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat. Salah satu orang yang tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya cinta, ketika di dalam kolbunya ada yang disebut dengan sombong. Takabur. Tuh. Sampai beliau berkata, la yadkhulul jannata. Itu mangkana fi qalbihi gitu.
miskola zarotin min kibrin, tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah jiwanya merasakan tentram, tenang, damai. Siapa yang terbukti di dalam kolbunya ada kesombongan, walaupun sebesar zarah. Apakah dalam hati saya, dalam hati kita ada kesombongan itu? Maka Nabi menjelaskan, apa itu sombong? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Gitu. Pakailah matamu. Tuh, saya lihat Bob, Mr. X, Welly, Tamskui, Vijay, Wawan, Oheng, Suryo, Adi, Alpino yang sedang zikir. La ilaha illallah. Dari Tunggal. Gitu. Miftah, Suryomen, Ugun, Mas Abdurrahman, Windro, Mas Didik yang sedang merenung. Deden Angker. Kalau ada cinta, setiap wajah yang kau lihat itu bergetar hatimu. Ada Bang Ubro, Masya Allah. Lihatlah. Karena ketika hatimu ada kesombongan kepada seseorang, maka matamu enggan untuk melihatnya, otomatis tak berpaling. Abdul Salam kermikiran bal pingpong ya kena ngaji dia. Terus pengker ngaji bal pingpong we. Gitu. Nah. Jadi saat saya melihat salah seorang wajah teman-teman yang hadir, baik yang di sini, saat di rumah, dimanapun berada, ketika itu sadarlah. Setan sedang menggodamu. Sehingga kehilangan takjub dari makhluk-makhluk Allah. Tuh kan tadi kan, janganlah setan memperlihatkan kamu tentang Allah. X. Terasa loh itu. Pak. Kalau ayah sulit hati belang bayah, mau wani gitu mau bisa. Paling naon bal. Tuh. Beda itu teh. Mana belang wae tuh kan gitu. Tuh, satu. Di takabur ini gak main-main. Ini penyakit setan ini. Kenapa? Karena iblis sudah berjanji akan menimpakan penyakit sebab yang membuat dia terkutuk. Naon? Kesombongan. Tuh. Coba baca tuh. Surat naon teh? Al-Isra ayat 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. Allah. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Tuh.
Jadi ini tanah simbol terkait asal usul. Cek setan. Ngapain gua harus hormat orang kayak gitu? Pendidikannya gak jelas. Hidupnya juga gak jelas. Gitu. Ngapain? Tuh. Pernah tegak udah gitu? Pernah tak? Ngapain? Potongan juga kayak gitu. Memang siapa kamu? Jadi kuwudu jelema ge can jelas eta ciptaan Gusti Allah. Gitu. Nah, ketika kita merasa begitu, buru-buru auzubillahi minasyaitonir urang teh ke dalam gangguan setan sehingga tidak memandang manusia yang saat itu sedang kamu lihat, saat itu sedang berdialog, berinteraksi, perasaanmu tidak ada cinta. Gitu. Terlebih karasa merasa lebih tinggi. Wah, jelas tam. Gitu. Waspadalah. Eta tentang asal usul. Dan itu dibentuk dalam perbudayaan kita, peradaban kita, pergaulan kita. Kakara hormat geus kudu jelas heula eta teh sebagai karapa. Gitu. Saata jelema gitu. Cenah panok penting bener eta teh buka komplek. Eta teh penyakit teh komplek. Oh gitu. Eta teh sebagai itu teh. Gitu. Anu ngawakakeun masjid ieu teh. Kokora teh Pak. Can jelas mah lempang ge. Nah, diajar. Itu bertemu dengan siapapun, sapalah, tidak pun salam lah, henteu ge manggut lah. Gitu. Untuk memastikan bahwa dalam tubuh kita tidak ada kesombongan. Namun kesombongan moal bahagia. Mata kayak pepatah gara-gara nilas titik rusa susu sebelangat. Tak kesombongan udah loba setitik geus racun. Gitu. Terus tuh. Ayat 62. Qala Iblis berkata, "Ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya?" Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Tuh, kudu apa jelas heula sih Mas Iblis mah. Coba terangkan dulu kepada saya, nah orang kudu hormat ka si eta. Eta teh Pak Haji, Pak Umroh, eta teh pukun. Pak Haji, Pak Umroh gitu. Pak salat gitu. Jadi kudu aya jelasan heula gitu. Emang si eta naon profesina? Emang si eta teh saha? Tuh. Yang saya ingat saya pernah punya penyakit itu tanpa sadar, ku bodoh. Panggil di masjid, panggil di mana? Kadang dalam antrian pom bensin. Jalan mah hungkul, teh panen juri. Gitu. Gitu saat antri anu melong gitu. Tuh itu ge sarua ternyata. Gitu geuningan. Tuh tadi pas nyebrang Cibiru Asri tah gitu. Aya miskomunikasi da teu briefing heula, yuk urang kitu pan da teu briefing atuh. Tak gitu. Seri teu lawa itu dia. Kitu sarua geuningan tuh. Coba urang kieu bisa kitu itu sarua. Gitu. Hapunten kan gitu. Sami-sami Pak gitu. Da teu briefing atuh briefing lama pan jelas saheula da teu briefing atuh. Gitu. Eta teh sering terjadi. Betul tidak? Ya anu sapoe gitu we, gitu dipanggilkeun ku Allah teh. Salah satunya untuk memvalidasi bahwa pastikan tidak ada satu saat pun momentum saat kita bertemu orang
yang ketika itu ada kesombongan tanpa sadar, iya mah. Coba. Udah jarang perhatikan rasa teh. Betul Pak Di? Betul tak? Tuh, iya mah kudu jelas heula iblis sama itu. Naon cenah? Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih mulia daripada aku? Gitu. Nah, begitu tadi Pak Haji Rangga maca teh pan, awas setan ngagoda ka Haji Ades. Nu kitu tah maca. Sakitu kemampuan kayak gini. Jadi gom teh jelas gitu. Ih, Pak teh jelas. Hati-hati wa setan ngagoda tah. Gitu. Sugan teh kumaha. Awas. Allahu Akbar. Surah Nabi Muhammad. Tuh. Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat. Akhortani ila yaumil kiamati la ahtanikanna zuriyatahu illa qalila. Pasti akan kusesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Bagaimana cara menyesatkannya? Lain di halangan tiap rek ngaji lain. Dijogot gitu ku rawa lain. Benar? Lain ditilihan namun waktu subuh teu. Gitu. Tapi dipengaruhi perasaannya supaya satu ada kesombongan sebesar jarah pun itu sudah sukses besar bagi iblis. Gitu. Jadinya saat kita geningan lain ngahalangan saat orang lagi ibadah lain can pernah ngalaman. Pernah Isan dek idit ngaji kuntilanak jauh ngahalangan. Pasukan tuyul. Gitu. Pernah tahu sekali ku gerandong di halangan tak? Itu dari dinya gerandongna. Tuh aja. Qala Allah berfirman, pergilah gitu, izhab. Faman tabi'aka minhum. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. Jadi para ulama memahami ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Neraka dunia saat si nafas ini berada dalam tubuh kita dan tidak dirasakan bahagia. Tidak dirasakan tentram. Tidak dirasakan damai. Tidak dirasakan enak. Tengenah weh. Yuk tengenah, nangtung tengenah, ngoler tengenah. Tepara rogo. Tah eta teh neraka dunia. Naudzubillahimin. Ada yang tengenah, lalajo tengenah, di mejaan tengenah. Aduh. Tuh, lihat tuh, ayat 4 tuh. Wastafzir manistata'ta minhum. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka gitu, yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau begitu indah. Sikale di gagah tadi suaranya. Siga merduna vokalis per jam. Saat Pak daripada saya vokalis per jam jadi peder. Siga vokalis Van Halen. Saat si Ica ya? Ica. Gitu. Gak vokalis Barles. Jadi perdayakanlah mereka semua yang kamu sanggup dengan suaramu yang merdu. Allah gitu. Dengan suara yang sangat merdu.
Gitu. Siga Sting, gitu, tetap semua Sting. Gitu. Klasik unggul, ini klasiknya. Gitu. Gitu terus. Bisa, nah, sana. Perdayailah mereka dengan suaramu yang merdu. Sampai kita merasa bahwa itu seolah-olah bukan tipu daya setan saking ku merdu. Setengah jam deui we. Karek jam 5. Kan biasa ke setengah 7 di rumah gitu. Kita waspadalah, waspadalah. 2. Nabi memberitakan kepada kita awas dengan sifat tamak alias serakah. Awas. Hiji waktu Mang Weli parasmanan. Tukang ngenteh aya 5 jelema. Kenyuk teh kan ka 5 aya 5. Sate di eta piring teh nyesangan 10 deui. Tukang ngenteh sabaraha 5 jelema? 5. Da ku sabab beuki teh ya Weli teh. Dikeduh kabeh. Tos we nya diwakilannya. Cek tukang ngenteh, mangga dia eueuh ka era. Mit amit. Naon teh? Saraka. Sate teh 10, rek ka tukang 5, berarti sebenarnya kota teh 2. Cek setan, pameng. Pongan salah telat gitu. Sikat, well, sikat. Well. Nah, sifat serakah. Banyak tidak orang yang terjebak dengan sifat serakah? Banyak dan banyak sekali. Sekali. Nabi Muhammad SAW memberitakan tuh dalam hadis Bukhari 4918. Ala akhbirkum bi ahlin nar. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Qalu bala. Sahabat menjawab, ya. Kami ingin tahu siapakah mereka itu ya Rasulullah SAW. Kulu setiap orang tuh gusla jawati mustakbiri. Mereka semua orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus dan takabur. Tuh. Keras, kasar, tamak, dan takabur. Dari kasar, dari keras itu lahirlah marah. Maka beliau mengatakan natagdob walakal jannah.
Karena kita pengalaman saat kita perasaan tidak enak dengan seseorang yang hadir pada waktu itu, sebetulnya itu trauma kita di masa lalu dan kena stimulus pada waktu itu. Settingan jadul teh. Gitu. Settingan jadul. Sampai tadi saya tengah aja sebelum maghrib, sanggeus maghrib, nonton preman pensiun RCTI, pas RCTI. Tuh niat, peragaan teh pas datang Kang Mus disambut ku si Esih jeung si Mak. Di luar eta dialog teh. Cek si Kang Mus teh, saya baru nyampe ke Braga, kamu udah telepon. Belum sempat turun saya. Mana ini? Ada apa sih? Gitu. Bikin kopi. Si Esi teh kayak kada punya kopi. Tuh cek si mate. Gitu. Mus, gitu. Ya mah. Gitu. Ingat gak dulu kamu? Saat kamu pertama jatuh cinta sama si Esi? Si Esi itu udah nggak izinin karena kamu preman terminal kamu teh. Tapi pada waktu itu kamu baik sama si Esi, sekarang kamu marah-marah terus. Maaf, Mak. Jangan sama Mak, sama Esi, bilang. Langsung si dihampura, Esi maafin saya. Gitu, selama ini sering marah-marah, gitu. Sering bentak. Aku tidak pernah memukul kamu dengan tangan, tapi boleh jadi kamu sering terluka dengan kata-kataku. Cek Esi teh, sama-sama Kang Mus. Dan keduanya berpelukan. Nggak selesai tapi nomor sakit itu udah tengah aja. Orang terajo film asa inget si Pulan, Pulan bin Pulan gitu. Ayo baheula mana ke bogohnya si Esi bager mana teh. Mata kumang gitu tujuan teh preman terminal mana teh. Gitu. Karena kamu menampakkan baik, kamu hormat sama Esi mah ridho sama izin sama menikah. Geus kawin carekan wae majikan teh. Sikap kasar dan keras akan merubah situasi jiwa yang tadinya tenang berubah menjadi tidak tenang. Tuh. Maka ciri orang-orang yang mendapat rahmat itu mereka yang terhindar dari keras dan kasar. Sudah tahu tanda cerah? Al-Araf teh ya. Al-Araf. Ali Imran 159. Sok baca dong. Saha go saha? Igo saha? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi tanahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lemah lembut itu cenah? Sikap lemah lembut itu karena keluar dari dalam jiwa kekuatan cinta. Naon cinta teh? Kekuatan positif. Cinta itu cahaya. Itu sebagaimana benci adalah kegelapan. So, karena barang penting. Kenapa bumi yang sekarang kita duduk di dalamnya gelap? Karena posisinya sedang membelakangi matahari. Tuh. Membelakangi cahaya, akhirnya tubuh kita, jiwa kita gelap. Gitu. Terus? Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh
dari sekitarnya. Tuh. Jadi kalau kita mengandalkan kekerasan dan kekasaran, orang-orang yang cinta kepada kita pun akan menjauh. Tuh. Terus? Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Tuh. Mohonkanlah ampunan untuk mereka. Hmm. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surah Nabi Muhammad. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tadinya jahiliyah berubah menjadi akhlakul karimah dan mengikuti jalan Islam. Apa yang dicontohkan beliau dikarenakan beliau menghadapi mereka dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan keras dan kasar. Seandainya Nabi Muhammad SAW bersikap kasar dan keras, kabur kabeh. Bisa digolong atuh. Benar tuh? Digolong. Maka ingat, saat perasaan kita digoda oleh setan, tandanya apa tuh? Muncul gejolak-gejolak yang buruk. Pikiran otomatis buruk. Kalau tidak terkendali masuk ke pikiran, tak terkendali pikiran akan luhur kata-kata. Berarti apa itu kata-kata itu? Kata-kata itu gambaran pikiran. Terus kata-kata ningkat bisa jadi perbuatan. Sehingga salah satu godaan setan tadi akan memperdaya manusia hari ini. Banyak orang yang tanpa sadar telah menempatkan uang di atas Allah. Sudah mempertuhan duit. Menempatkan harta, menempatkan uang lebih tinggi daripada Allah. Sehingga banyak orang-orang yang tenang. Ketika tenang, periksa lagi. Jangan-jangan ketenanganmu karena saldomu memang tanpa batas. Ketika tenangmu itu teringat kepada saldomu yang besar, itu boleh jadi kamu tenang dikarenakan duit itu banyak. Bukan karena Allah. Dan Allah dalam waktu yang singkat bisa menghilangkan uang itu. Dengan caranya. Wah, godaan setan itu, kalau kita gagal memenangkan pertarungan itu, maka hidup kita tidak akan sesuai dengan rencana Allah. Namun rencana Allah teh khalifatun fil ardi. Dengan cara pengabdian kepadanya. Setan akan memutus tali itu. Karena kenapa? Pikirannya harus jelas dulu duitnya berapa. Karena baik gerak. Tuh. Terus katipu gitu teh. Padahal hidup kita itu harus menebarkan cinta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rahmatan lil alamin. Tapi banyak di antara orang sekarang tidak mau bergerak itu dikarenakan perhitungan menurut pikirannya tidak ada uangnya, alias kerja bakti. Naonan mang ribu-ribu. Buruh natu sabaraha, padahal sudah ada tempat yang menerima kita mengabdi pun itu sudah alhamdulillah. Orang dia bisa olahraga, awak orang gerak, pikir orang gerak, rasa orang aktif. Betul tidak? Godaan setan pun karena sudah terperdaya dengan dunia tadi. Kata surah Al-Fatih itu, janganlah setan memperdaya kamu dengan dunia yang mengakibatkan kamu kehilangan berkah hidupmu yang Allah titipkan. Semua kita punya kelebihan masing-masing sebetulnya. Kalau kelebihan itu muncul akan menjadi keberkahan hidup untuk kalian. Dan semua orang, tapi ku setan ditutup. Seolah-olah orang itu bisa nanawan.
Gitu. Terjebak dengan pikirannya sendiri. Ada orang masaha. Tuh. Masih nanyakeun kene saha. Geus jelas ciptaan Allah jeung saha sagarupa teh. Bener teh? Geus urang mah ada kusaha boro-boro. Tamahan deui ku boro-boro. Gitu. Enak kan kadang-kadang ibadah kurban tuh. Tetangga nanya, dulur nanya, RT nanya. Gitu. Manawi Bapak bade kurban tahun ieu? Tuh. Geus urang teu boga, kana salah ngomong. Ieu mah kalah bujeng-bujeng kanggo kurban. Sakola budak can kabayar, tuh asal mah teu apal tetangga teh tadinya teh can kabayar jadi apal. Gitu. Padahal teu apaleun asalna mah teh. Gitu. Manawi patama bade kurban ieu teh aya kuota sapi hiji deui nembe genep ke 7 ieu manawi. Boro-boro jang kurban. Si ajan ge 2 bulan can kabayar, jadi apal tuh. Gitu. Dinu ayana ge gitu. Jadi ditambahan guna kumaha tuh. Patama barangkali mau ibadah kurban ini sapi baru 6 orang nih. Doakan ya insyaallah tahun depan ya. Gitu. Insyaallah tahun depan ya. Mohon doanya. Oke? Gitu. Selesai. Ieu mah boro-boro yang kurban. Lamun aya oge. Mulai screen. Gitu. Mau jadi ceramahan deh. Hakikatnya masih sifat binatang ada pun cinta. Ya, lain ngomong wae atuh ngomong sete. Gitu. Doakan ya tahun depan. Gitu. Insyaallah tahun depan ya. Itu jadi clear depan. Oh siap Pak Tama. Assalamualaikum. Salam. Boro-boro. Yang beli sapi, yang beli kelinci eueuh gitu. Dan setan itu godaannya supaya apa? Supaya pikiran, perasaan, perbuatan tidak selaras. Ketidakselarasan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan itulah ketika itu kita sedang membuat hukum kegagalan tanpa sadar. Kunaon? Karena eta tidak sesuai dengan hukum Allah yang ditetapkan. Sehingga banyak orang-orang yang ucapannya sudah tidak sesuai dengan kenyataannya, mereka ditimpa kejatuhan yang luar biasa. Runtuh di atas puncak kejayaan, roboh. Takut setan digoda teh. Gitu. Nauzubillahi min dzalik ngarah rugi. Nah, ya semoga ada manfaatnya. Cukup lah. Jadi war inside me sudah jelas. Kapan perang itu? Saat godaan hadir. Gitu. Melalui manusia atau bisikan dalam diri kita tuh, agar tertanam dalam tubuh kita, dalam jiwa kita kesombongan. Agar tumbuh dalam jiwa kita rasa tamak, sikap keras, sikap kasar, kebencian, iri dengki, sebagaimana yang dialami oleh Habil dan Qabil teh. Persoalannya satu padahal cuma iri saja. Iri yang mengganggu perasaannya Qabil dan itu dia gagal berlindung kepada Allah hingga besarlah rasa iri itu dan dilihat sang adik tercinta itu tidak enak dipandang. Seolah-olah dalam pikirannya harus disingkirkan. Dan akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Tuh. Itu pelajaran pertama kali terjadi pembunuhan di muka bumi. Dah tepira iri. Maling henteu Habil teh coba.
mencuri barangnya Qabil? Tidak. Mencerca juga tidak. Menginjak-injak juga tidak. Tapi begitu tertutupnya perasaan Qabil, dia lupa ada makhluk yang ingin dia celaka. Akhirnya sang adik tercinta berlumuran darah, dipukul dengan batu yang keras. Batu yang besar, itu persis di kepalanya itu. Sehingga pernah kejadian tuh ya kasus rumah tangga ditakol ku gas 3 kilo. Itu teh kumaha. Segar gitu pon dong, wah, eumer langsung atuh. Eumer atuh. Om kuroti buku. Gitu. Nah, ya semoga ada manfaatnya. Semoga jadi inti materi ini ingin saya secara pribadi semakin sadar lagi bahwa ada makhluk yang ingin saya tidak bahagia. Ada makhluk yang ingin saya celaka. Ada makhluk yang ingin saya menjadi orang yang rugi dan gagal. Wa qad khaba man dassaha, dan gagallah orang-orang yang salah memasukkan ke dalam kolbu itu, ke nafas itu yang harusnya takwa menjadi fujur tuh. Yang membuat hidupnya tidak bahagia. Yang dilihatnya tidak menyenangkan, yang didengarnya tidak menyenangkan, sehingga otaknya menyimpulkan ini sesuatu yang tidak menakjubkan, padahal kitanya sendiri itu yang salah dalam memandang kehidupan ini. Gitu. Oke? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita seperti Al-Qur'an memberikan gambaran, menjelaskan orang-orang yang sudah lama dalam penindasan Fir'aun, ya namanya ditindas, diperbudak, lalu dibebaskanlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dibebaskan oleh Nabi Musa, nyayel akhirnya teh. Siga kuda lepas di gedogan. Gitu. Dibere mana jeung sawah, hayang kacang, hayang sayuran, ngaredok, kan gitu, gitu. Nah, itu saking hidupnya diliputi derita teh ya. Maka amarah yang muncul pada masa kini setelah kita hidup berpuluh-puluh tahun, sebetulnya itu trauma diri kita yang bangkit dengan stimulus itu. Sehingga orang-orang yang di sekolahnya itu keras, kasar, pasti di rumahnya perlakuannya nggak bagus melalui orang tuanya. Pola asuh teh, lingkungan. Nah. Coba dari filsuf abad hal-hal yang tidak kusukai. Jadi lain eta tidak disukai moal teu datang, bakal datang, cuma orang dihadirkan kesadaran pada waktu itu. Gitu. Ingat pokoknya mah perasaan teh lain di dinya, Omat. Perasaan itu bukan kamu, tapi kamu itu yang mengendalikan perasaan. Kamu itu bukan pikiran, tapi kamu itu yang mengendalikan pikiran itu. Maka kedua ini kendalikan. Gitu. Ketika tidak terkendali, tuh tinggal siga perang taluk. Itu tadi perasaan udah terkendali. Jadi kacau akhirnya. Padahal awalnya seorang pribadi gitu wajib. Oke? Karena si eta datangnya kadinya tuh perasaan tuh. Gitu. Sehingga ketika ada perasaan ada terganggu, buru-buru kendalikan gitu. Kepada frekuensi cinta. Sehingga semua kelihatannya baik. Gitu. Tinggali tadi teh siga kaum Nabi Musa diberi dahareun pan tapi racik atuh tos nikmati aja. Gitu aja. Terlebih ya saya punya anak kecil tuh sok aya dahareun sesa.
Eta naon nih tutupan telur bekas ila mana? Oh, terus makan? Enggak, oke, bismillah. Oh, enak ya. Ini apa nih? MBG, tapi ikan, kan gak suka ikan. Oh gitu siap, sob. Saus sedikit. Oh, enak. Gitu. Nuhun MBG, gitu. Itu ke budakku orang, gitu. Itu Haji. Di gara-gara, di meja makan, di tempat tidur, di tengah rumah, di luar rumah, semua itu akan selalu digoda oleh setan. Tetangga, saudara, teman, terus. Itu orang waspada mah sebetulnya godaan itu lemah. Gitu. Di situ kita berperang. Mengendalikan gejolak perang teh. Surat naon setan teh lemah teh, godaan teh. Nah, surat An-Nisa ayat 7 genep. Sok baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taguti faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Allah. Orang-orang yang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Tuh. Maka perangilah kawan-kawan setan itu karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tuh, nu kafir ge sarua perang. Cuma bedanya di jalan Togut di jalan Allah. Sehingga sering kita baca fansurna alal qaumil kafirin. Itu sayang diterjemah dimaknai menangkanlah kami atas orang-orang kafir, bukan menangkanlah kami. Fansurna tolonglah kami alal qaumil kafirin sehingga kami berada di atas orang-orang kafir. Itu lain perang. Dukdak wae. Ala kaumil di atas kaum kafir, pemikirannya di atas orang-orang yang tertutup. Itu rasanya di atas orang-orang tertutup. Karena di atas sehingga bisa mengendalikan. Gitu. Lain dukdak wae ini. Luhureun gitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW berada di atas orang-orang yang tertutup itu sehingga dia tidak terjangkau. Gitu. Sehingga Mang Ame kan naik pesawat dihina ku 1000 jelema gitu. Ame gitu. Damn you, Ame fuck you. Di pesawat mah kadang lu jongyon. Emang ada yang jongyon gitu. Maka kadang gitu teh. Sehingga orang-orang yang beriman sampai kepada nilai cinta, caci maki orang tidak akan sampai masuk ke dalam jiwa mereka. Gitu. Kenapa? Karena mereka mengerti caci maki itu untuk dirinya sendiri. Gitu. Lain yang urang. Mun asup kene, sapraken sih. Gitu. Asup teh eta si reaksi si aksi teh. Mabas sapraken sih sarwana, berarti sarwana jolim. Coba dari bang itu tuh. Tanya penting saya ke sare itu ditajong dada. Tarik budak gitu. Duk. Alhamdulillah anu bijil teh. Allahu Akbar. Saya bersyukur teh eta nu kaluarna lena jongna. Gitu. Karena baheula mun kitu teh nu lain-lain keluar. Nu kadua budak saya nu leutik resep ngareureuwas saya dan saya reuwas wae deui. Gitu. Karena posisinya dekat panto, mun urang asup teh langsung dinya budak teh dinya
dar, Allahu Akbar gitu. Bapak kaget. Pada orang geus apa kebiasaan eta budak teh si Ila teh gitu. Gitu, tapi selalu kaget karena posisinya kan leutik budak teh. Sieun teh ka Badung ku pantau saya mah gitu. Sampai tadi mah bari ceurik sabab naon diingetan ku indungna. Urang balik di jam sekolah cek si Ila teh kieu cenah. Bapak pulang mau dikagetin gitu. Cicing ke pantau cek pamajikan jangan di situ. Nanti ka Badung ku pantau gitu. Ceurik teh budak teh. Urang teh apa kejadian. Muka pantau pas ceurik pun ruas kunaon gitu. Ceritana gitu. Udah Bapak kaget. Bapak kaget berhasil berarti. Yes, Bapak kaget. Kekagetan itu eta teh naon keur nganyahokeun eusi hate. Gitu. Mata ketika sorangan aya jalmi sorangan ye cicing cobaan ku dinya. Dar tanu kaluar naon tah eta eusi hatena. Karena kaituna eta Ijroil teh datangna ngadadak. Yo. Wow gitu tah. Eta nu kaluarna. Mantap kudu dibiasakeun refleks teh. Gitu. Nu kaluarna eta. Lamun nu kaluarna kalimat katar, kalimat keras, kalimat kotornya sulh timah. Gitu. Hati-hati. Jadi aya hikmahna pajuan ngalatih refleks teh jiwa urang teh eta isina. Coba dari Mang Udo ya, aduh ngopi lagi. Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Teh eta menghapus luka lama, catatan lama. Karena catatan lama itu akan kembali muncul ketika ada stimulus. Gitu. Terlebih ada catatan kitu wae, kieu wae, tah eta teh ngaruksak eta teh. Asa kieu wae, akhirnya responnya pasti negatif eta teh. Gitu. Hilangkanlah kata wae, gitu. Wae. Gitu. Ya, gitu. Sampai saya tadi di rumah we. Nih, curang. Si Ira ieu asa eueuh batasan main handphone gitu. Aku juga pernah mikir gitu. Ada ya hati-hati ya atau kebablasan. Itu kita akan bikin susah loh. Gitu. Pokoknya pagi-pagi kan budak sekolah tah gitu. Si handphone simpen deh gitu. Engke budak si One mae balik tah. Bare handphone. Kan geus aya handphone hiji. Mau dari pagi sampai sore gitu. Berupaya jangan sampai main handphone karena batasanana. Gitu. Budak teh sekolah teh terus bahaya lama-lama. Geus mau daek nonton TV engke. Hayang eta we terus. Gitu. Nanti yang susah kita sendiri loh. Oh iya, aku juga pernah kepikiran. Dulu kan pernah kayak gitu. Waktu itu kan langsung dibuat aturan. Enak budak ketik deh itu. Setiap datang anak kecil pasti kan tak parah naon. Didikeun deui geblengan deui. Tegas tanggu anak deui nu hayo-hayo bleng beres-beres ya gitu. Opat geus cukup. Saya merasa 4 pun sudah lumayan gitu. Ketika mesti beramal sesuatu yang bersama, wah nungguan hiji-hijian lumayan teh. Gitu. Terus nahan diri gitu. Ayo guys, kuy. Ya siap. Kang turun hiji, tinggal tilu deui. Turun kadua. Anu lain masih gegoleran, kumaha teh. Siap Bapak, gurunyong deui. Lumayan. Dan pikir ada perasaan, opat ke lumayan gitu. Kabayang indung urang baheula mun genep patak teu kuat teh kabayang kitu cenah gitu. Coba dari Igo, sakeun Bang Igo. Jadi rajin eta teh produk teh. Gitu lamun teu kersa, saya teh mah kersaan. Gitu. Letik-letik we tingali. Mata ningali misalkeun ye imah kotor. Gitu. Mata ningali motor kotor. Ningali pan ajak olahraga gitu pan gerak leungeun aya gitu. Caina aya. Urang carana pikirna nyaho gitu. Rasana kan piling. Mun teu kerasaan musar barare leungeun teh orang ubah motor mah. Abadu kana baud teh getihan teh pereurih teh. Cuma kan kersan teh gitu unggul. Gitu
Tinggali di imah tetangkalan lalayu gitu. Berarti naon tah? Ngarti pikir teh kurang cai ieu teh kudu cebor. Caina aya tinggal ngitukeun. Aing gadol moal bisa. Gitu. Teras kotor. Gitu. Detikan di imah we praktek. Karena pikiran orang tadi geus terjebak mentuhankan duit. Akhirna nu karitu teh diabaikeun padahal ngaruh eta teh kana duit. Itu tepira eta teh kitu. Benar teh? Maka aya rumus man anazopatu minal iman, kebersihan itu sebagian tanda dari keimanan teh. Eta teh aya perasaan naon hoream. Gitu Bang Iko. Oke, kita olah karsa. Contoh, pikir apa? Ayeuna teh poe Salasa. Udah ngaji, cek pikir. Rasa tuh. Pabeulit pan. Gitu. Geus rasa apal. Kersa. Mau alinit, mau olahraga. Tuh. Gitu. Jadi nyambung ada teh. Si karsa teh. Kersa. Coba dari itu Mang Burok, sekarang Mang Burok.